Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur walaupun suasana PPKM seperti ini kita masih bisa memuji dan memuliakan namanya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan lagi namanya. Tuhan Yesus baik. Menara
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, mengalir kuasa dari tempat tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mengucap syukur buat hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan kita awali pemberitaan firman Tuhan dengan berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sangat bersyukur kepadamu. Kami meminta ya Tuhan, berkati kami pada waktu kami datang di hadapan-Mu. Jamah kami Tuhan, sucikan kami dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami semua boleh layak di hadapan Tuhan. Kami meminta datanglah kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu dalam hidup kami, di rumah kami, seperti dalam sorga. Mari Bapa, Kau nyatakan kemurahan-Mu, kekuatan-Mu, berkat-Mu buat kami pada waktu kami beribadah di hadapan-Mu ini. Kami percaya Engkau sudah menyediakan segala yang terbaik bagi hidup kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan dari awal sampai akhir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudaraku sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan tema kita hari ini adalah nama Yesus yang dahsyat. Nama Yesus yang dahsyat. Saudaraku sekalian, nama Yesus sudah menjadi satu keguncangan besar dari sejak awal datang ke muka bumi ini. Nama Yesus Kristus adalah nama yang diberikan oleh Bapa kepada firman, kepada anak Allah yang hidup, yaitu Kristus Tuhan kita. Saudara, nama Yesus menjadi nama yang ditetapkan untuk berkuasa di seluruh semesta alam ini. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala makhluk, baik yang di sorga, di bumi, dan juga di bawah bumi. Oleh sebab itu nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa, nama yang dahsyat bagi hidup kita semua. Mari kita sama-sama masuk di dalam firman Tuhan. Kita membaca lebih dahulu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Hari ini kita akan banyak belajar dari perjalanan rasul-rasul ketika membangun atau mendirikan gereja Tuhan di muka bumi. Dan betapa nama Yesus itu adalah nama yang dahsyat, nama yang mengagumkan, nama yang menggetarkan, nama yang mengubahkan bagi semua orang yang percaya dan menerimanya. Saudaraku, Kisah Rasul pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Kita tahu cerita ini saudara-saudara. Ini adalah kisah setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan setelah
Roh Kudus turun ke atas murid-murid Tuhan. Petrus dan murid-murid Tuhan sering pergi ke bait Allah. Dan di sana ada seorang lumpuh. Dan mereka sudah sering melewatinya. Tetapi ketika Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, Petrus memberikan kepada orang lumpuh itu bukan harta, bukan uang, bukan emas atau perak yang dibutuhkan manusia secara lahiriah. Tetapi Petrus memberikan sesuatu yang dari surga, yang sangat berkuasa. Petrus berkata, "Ini yang kupunyai, demi nama Yesus orang Nazaret, berjalanlah." Dan kita tahu bahwa orang lumpuh itu berjalan kembali, menjadi kegemparan bagi semua orang, bahkan bagi ahli-ahli Taurat, bagi ahli-ahli agama pada masa itu. Orang bisa memberikan sebuah nama dan tiba-tiba keajaiban terjadi. Saudara, ini adalah bagian penggalan bagaimana nama Yesus itu sangat dahsyat. Dan kita akan melihat lebih lengkap nama Yesus Kristus. Itu nama yang luar biasa. Saya ingin saudara diteguhkan bahwa ketika kita memiliki nama Yesus, maka kita memiliki harta surgawi. Kita memiliki nama Tuhan yang empunya surga. Kita memiliki nama yang ajaib yang bukan hanya berkuasa di surga, tetapi juga di muka bumi ini. Untuk melihat lebih dalam, mempelajari lebih dalam, apa sebenarnya yang rasul-rasul tunjukkan dengan nama Yesus yang mereka bawa sampai ke ujung bumi, melintasi pulau, melintasi kota, bahkan negara dan benua pada masa itu. Saudara, ternyata nama Yesus memang sungguh-sungguh nama yang tidak ada bandingnya. Sebab lihat ini saudaraku, yang pertama, nama Yesus Kristus itu memberikan keselamatan bagi kita. Saudara, ada banyak nama di dunia ini. Ada nama Tuhan, ada nama dewa-dewa, ada nama sesembahan yang dipercaya oleh manusia. Tetapi satu waktu Bapa Surgawi melihat manusia tidak bisa diselamatkan dengan agama, tidak bisa diselamatkan dengan perbuatan baiknya sendiri, tidak bisa diselamatkan dengan membangun kesucian yang diupayakan begitu rupa, sebab manusia telah jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kekuatan untuk bisa hidup kudus di hadapan Allah, dan manusia masuk ke dalam neraka, masuk dalam penghukuman yang kekal. Dan dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan memberikan anaknya yang tunggal dalam rupa manusia. Firman Allah itu menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus. Dalam nama Yesus ini ada keselamatan. Dan Alkitab mengajarkan kita bahwa barang siapa percaya kepada nama Yesus, dia berhak menjadi anak-anak Allah. Dia diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan karena agamanya, bukan karena perbuatannya, bukan karena amalnya, bukan karena kesuciannya, tetapi karena nama Yesus itu, nama yang diberikan di muka bumi ini, supaya semua orang yang percaya bisa beroleh keselamatan. Saudaraku sekalian, Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu menerima karunia Roh Kudus." Saudaraku, ajaran bertobat bukan hanya ada di dalam ajaran Kristen. Saudara, semua agama mengajarkan supaya umatnya bertobat. Tetapi pertanyaannya, apakah pertobatan itu menyelamatkan mereka? Saya yakin pertobatan manusia itu terbatas, kesuciannya terbatas, kemampuannya untuk menyucikan diri sangat terbatas. Satu waktu dia nampak suci, tapi di kesempatan yang lain dia jatuh dalam pelanggaran dan dosa. Dosa tetap menyeret orang ke neraka. Tetapi saudara-saudara, dalam nama Yesus ada pertobatan yang mendapat kemurahan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, ajaran agama lain mengajarkan kita harus berupaya membayar dosa kita sendiri dengan semua yang bisa kita lakukan, termasuk kebaikan kita,
termasuk usaha kita. Tetapi Alkitab mengajari kita, Yesus datang ke dunia, firman Allah yang jadi manusia, yang tidak mengenal dosa. Dia telah menanggung semua dosa lewat hukuman yang sebenarnya tidak sepatutnya ia tanggung. Dia menjadi ganti buat kita. Harusnya kita yang dihukum, tapi Yesus menanggungnya. Itulah sebabnya dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Kalau dosa diampuni, maka kita dipandang layak untuk diterima kembali oleh Allah yang menciptakan kita. Saudara, nama Yesus ini tidak ada bandingnya, tidak ada tandingnya, tidak ada nama lain yang menyelamatkan orang. Di bawah kolong langit ini hanya satu nama yang menyelamatkan, nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab dalam nama Yesus ada pengampunan dosa, sebab Yesus sendiri telah menanggung kita dalam kematiannya. Tidak ada nabi lain, tidak ada pemimpin agama manapun yang telah mati buat kita, menggantikan kita, karena dia memang layak menggantikan kita. Hanya Yesus yang tidak berdosa, dia yang layak membayar semua dosa kita, dan dia telah rela menyerahkan nyawanya, sehingga sekarang kita yang percaya kepadanya, kita menerima pengampunan dosa. Lebih dari itu, kita menerima Roh Kudus karena nama Yesus. Saudara, satu kali Tuhan Yesus mengajar begini. Ada orang kaya yang banyak hartanya, dan dia punya banyak lumbung untuk menyimpan hasil panennya. Tapi tahun itu panennya terlalu melimpah, lumbungnya sudah tidak muat lagi, dan dia berkata, "Hai jiwaku, bersenang-senanglah, ada banyak harta padamu." Dia kemudian berpikir untuk merombak lumbungnya menjadi lebih besar, dimasukkan semua hasil panennya. Dia berbangga dengan semua apa yang dia punya di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Hai orang kaya yang bodoh, malam ini jiwamu diambil daripadamu. Untuk siapakah semua itu? Apa gunanya memiliki semua harta dunia kalau jiwanya binasa dalam hukuman di dalam neraka?" Saudara, neraka bukan mitos. Ya, neraka adalah kenyataan yang memang disediakan Allah bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, bagi orang-orang yang menolak nama Tuhan Yesus. Jadi saudara, mari kita bersyukur karena nama Yesus membuat kita memiliki kerajaan sorga. Amin, saudaraku sekalian. Sekarang kita masuk yang kedua. Dahsyat nama Yesus itu. Sebab nama Yesus itu mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Nama Yesus itu mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Saudara, kita mesti tahu bahwa faktanya nama Yesus sudah ditetapkan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Menjadi satu-satunya nama yang itu memberikan akses surga turun ke bumi. Kemurahan Allah menjadi nyata dalam hidup kita. Itu karena nama Yesus. Saudaraku sekalian, kerajaan Allah bukan hanya masalah makan minum, ya, artinya hal-hal yang jasmania tentang harta benda atau apa yang kita bisa raih, tetapi juga segala hal yang menyangkut damai sejahtera, kemenangan dalam hidup kita yang penuh tantangan, penyertaan Tuhan yang luar biasa yang itu kita perlukan. Itu yang dimaksudkan, saudaraku. Saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 30 kita membacanya. Ini adalah doa dari persekutuan murid-murid Tuhan yang pertama ketika Rasul Petrus ditangkap, saudara. Dan kemudian ini adalah doa mereka. Demikian bunyinya. Kisah Rasul 4:30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus itu. Yesus adalah utusan, diutus Bapa dari surga, supaya bisa menyelamatkan seisi dunia ini. Yesus adalah utusan Bapa. Yesus mewakili seluruh kehadiran Bapa di dunia ini buat kita. Dan ternyata dalam nama Yesus itu juga bukan hanya keselamatan yang bisa diperoleh bagi yang percaya, tapi nama itu mengerjakan mujizat
Mujizat itu adalah perkara besar, perkara ajaib yang turun dari sorga demi kebaikan kita. Sekalipun itu tidak masuk akal, melampaui logika kita, tapi bisa terjadi karena nama Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, ini adalah doa daripada murid-murid Tuhan waktu itu. Dan setelah murid-murid berdoa seperti ini, Alkitab mengatakan, goyanglah tempat mereka berdoa itu. Penuh mereka dengan Roh Kudus. Kemudian mereka punya keberanian yang dari sorga. Dan itu juga termasuk mujizat untuk memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan Yesus di tengah tantangan. Wah, nama Yesus sangat dahsyat. Saudara, beberapa peristiwa yang menunjukkan dalam nama Yesus ada mujizat. Saudara, mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Kisah Rasul pasal 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Ini adalah riwayat orang lumpuh yang tadi saya ceritakan di depan. Akhirnya Rasul Petrus dipanggil oleh mahkamah agama, ditanyai, ya dengan nama siapa, dengan kuasa mana menyembuhkan orang lumpuh. Kemudian Rasul Petrus menyampaikan karena nama Yesus kesembuhan terjadi. Kalau nama Yesus dulu menyembuhkan, maka nama Yesus sekarang juga tetap menyembuhkan. Kalau nama Yesus dulu memulihkan orang, maka sekarang nama Yesus pasti juga berkuasa memulihkan orang. Saudara, saya lanjutkan lebih dahulu Kisah Rasul 4 ayat 10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi nama Yesus itu mengerjakan mujizat. Saudara, kita harus percaya dengan iman. Nama Yesus yang dulu mengerjakan mujizat, nama Yesus yang sekarang juga nama yang sama. Dia mengerjakan mujizat dalam hidup kita semua. Yang percaya berkata amin. Kesembuhan ada dalam nama Yesus. Kalau sekarang semua orang ingin sehat, ingin jauh dari paparan COVID-19, ingin pulih dari semua kondisi kesehatan yang lemah, maka nama Yesus, nama yang memberikan keajaiban untuk kesembuhan, untuk kesehatan kita. Kita harus percaya. Kalau kita sakit, mari kita berseru dalam nama Yesus. Aku pasti sembuh. Dalam nama Yesus, aku pasti pulih. Dan saudara, nama Yesus itu mengerjakan mujizat di seluruh tubuh kita. Saudaraku sekalian, dalam pelayanan, Rasul Paulus menjumpai seorang yang memang didiami oleh roh-roh tenung. Dan kemudian orang ini, paranormal ini mengikuti Paulus dan berteriak-teriak tentang apa yang sedang dilakukan oleh Paulus. Dan Paulus akhirnya tidak tahan. Kisah Rasul pasal 16 ayat 18. Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Saudara, nama Yesus itu dahsyat. Nama Yesus yang diimani, nama Yesus yang diserukan, maka itu mengerjakan mujizat kelepasan bagi setiap orang yang melakukannya. Rasul Paulus dalam pelayanan harus berhadapan dengan roh-roh jahat, roh-roh tenung, roh-roh perdukunan. Saudara, dalam dunia ini banyak orang kalau sudah bicara roh-roh jahat, setan-setan, roh-roh okultisme, perdukunan, hatinya jadi takut, jadi gentar. Saya mau katakan kepada kita semua, tidak perlu sama sekali takut dengan roh-roh jahat atau ilmu-ilmu gaib atau hal-hal tenung. Kenapa? Karena nama Yesus itu menghancurkan semua kuasa itu. Nama Yesus jauh lebih berkuasa, sangat berkuasa, menghancurkan, memutuskan, melepaskan semua itu. Saudaraku, ketika nama Yesus diserukan, maka kuasa kegelapan mereka gentar, mereka habis kekuatannya, dan mereka tidak berdaya di hadapan Tuhan yang penuh kuasa.
Saudaraku, nama Yesus sangat ajaib. Saudara, dalam hidup ini gunakan nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita berkemenangan, supaya saudara dan saya bisa melewati masa-masa sukar, tantangan, pergumulan. Gunakan nama Yesus, karena nama Yesus itu menyembuhkan, nama Yesus itu melepaskan, nama Yesus itu apabila diserukan maka tidak ada yang bisa membantah kuasanya. Iblis pun tahu bagaimana dia tidak berdaya, sebab Yesus telah membayar semua harga dosa dan mengalahkan kerajaan maut. Saudaraku, mari percaya kepada nama Yesus. Mari menggunakan nama Yesus. Saudara, dalam nama Yesus ada kelimpahan. Dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Dalam nama Yesus ada kelepasan dari kuasa kegelapan. Kalau saudara percaya nama Yesus, hidup kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dalam perjalanan hidup saya tahu bahwa bukan saya yang hebat. Manusia itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Manusia itu hanya sekedar dipercayai dan diberikan belas kasihan Tuhan. Tetapi sesungguhnya yang begitu dahsyat, yang begitu kuat, yang begitu luar biasa, yang begitu ajaib, itu nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, gunakan nama Tuhan kita dalam hidup setiap hari. Nama yang mengubah karakter, menyembuhkan jiwa kita. Nama yang menyembuhkan tubuh kita. Nama yang melepaskan kita dari serangan semua kuasa kegelapan. Nama yang dahsyat. Nama yang mengubahkan segala sesuatu. Ada keajaiban, ada mujizat dalam nama Yesus. Apakah saudara percaya bahwa ini benar, sungguh nyata dalam hidup kita? Amin, saudaraku. Yang terakhir, saudaraku sekalian, nama Yesus memberikan kekuatan dalam penderitaan. Saudaraku, dalam hidup ini manusia bisa menderita. Bisa karena bencana orang menderita. Bisa karena kesalahannya sendiri dia menderita. Bisa juga karena kesalahan orang lain bisa menderita. Tetapi ada penderitaan yang itu hanya merugikan belaka. Tapi ada penderitaan yang itu justru menguntungkan buat kita. Mungkin saudara bertanya, kok bisa menderita malah untung? Saudara, rasul-rasul merasa untung karena menderita demi nama Yesus. Bagi saya ini luar biasa sekali. Semua orang tidak suka penderitaan. Tapi zaman rasul-rasul, mereka justru bermegah, bangga, ikhlas, senang dalam penderitaan yang dialami. Tapi karena nama Yesus, luar biasa. Saudara, mari kita lihat sama-sama Kisah Rasul 4 ayat 18. Ini adalah awalnya bagaimana rasul-rasul itu dilarang memberitakan nama Yesus. Karena memang dunia ini tidak menerima nama Yesus. Karena dunia ini penuh dengan dosa. Dunia ini sedang masuk kepada kebinasaannya. Begitu nama Yesus dikumandangkan, maka orang-orang yang tidak percaya, semua kuasa kegelapan akan bereaksi menentangnya, menggunakan apa saja untuk mencegah nama Yesus menyelamatkan orang-orang yang bisa percaya kepadanya. Saudaraku, lihat ini. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Kenapa nama Yesus begitu membuat orang tidak suka? Dan bukan hanya di zaman dulu. Di zaman sekarang begitu banyak orang yang benci kepada nama Yesus. Kalau kita bertanya, kesalahan apa yang Yesus lakukan kepada orang itu? Sampai ia membenci nama Yesus. Mati-matian membenci. Mati-matian ingin membinasakan pengikutnya. Kalau dipikir secara akal, apakah Yesus pernah melukai orang itu? Pernahkah merugikan sedikit pun? Sama sekali tidak, bukan. Tetapi semua ini terjadi karena sesungguhnya peperangan rohani itu sangat nyata. Iblis akan berkomplot dengan siapa yang cocok, yang disukainya. Tetapi begitu orang menerima nama Yesus, reaksi dunia menjadi keras. Anak dibuang oleh orang tuanya.
Orang tua ditinggalkan atau dibenci anaknya sendiri karena nama Yesus. Orang tidak boleh naik pangkat karena memegang nama Yesus. Rumah ibadah kita dibakar karena nama Yesus. Kita dibenci, dikucilkan, bahkan dianggap kafir karena nama Yesus. Tapi benarkah kita ini kafir? Sebenarnya bukan itu persoalannya. Iblis tahu siapa yang miliknya. Dan iblis tahu Tuhan yang mana yang benar, yang itu merampas kekuatan dan kerajaannya, menaklukkan dia. Dan iblis membenci nama Yesus, karena Yesus mengambil semuanya dari tangan iblis. Kekuasaan semua diambil, kerajaan semua ditaklukkan. Hanya Yesus yang berkuasa melempar kerajaan maut nanti ke neraka besar, ke Gehenna. Jangan heran kalau kita percaya Yesus, tiba-tiba dunia bereaksi, membenci, mencibir, mempertanyakan, mengintimidasi. Sebenarnya yang ingin diambil itu nama Tuhan Yesus Kristus. Seandainya Yesus kita tinggalkan, dunia akan kembali bersorak-sorak dan merasa kita bagian darinya. Rasul-rasul mengalami hal yang sama. Dan mungkin kita di zaman ini masih juga harus melewati yang sama. Saya akan lanjutkan kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Saudara dengarkan, rasul-rasul keluar dari sidang mahkamah agama, kisah Rasul 5 ayat 41, dengan gembira, karena dipandang layak menerima penghinaan, penderitaan karena nama Yesus. Kalau kita menderita karena mencuri, karena berdusta, karena berhutang tidak membayar, atau karena kesalahan dan kebodohan kita, ya itu salah kita sendiri. Jangan bangga dengan penderitaan jenis ini. Tetapi kalau kita menderita karena nama Yesus, maka itu adalah sebuah kebanggaan, karena kita dipandang layak menderita untuk Tuhan yang juga telah menderita untuk kita. Saudaraku, rasul-rasul ini orang-orang yang luar biasa. Mereka jadi orang Kristen bukan untuk harta, bukan untuk pangkat, bukan untuk mapan, tapi untuk memberitakan nama Yesus walaupun ditentang, memberitakan nama Yesus walaupun dibenci, menderitakan nama Yesus bahkan bangga walaupun itu menyakitkan. Saudara, nama Yesus berkuasa, dahsyat. Nama Yesus menyelamatkan. Nama Yesus membuat mujizat. Tapi nama Yesus itu juga membuat kita kuat dalam penderitaan. Kalau saudara sebagai orang Kristen, saudara dibenci karena nama Yesus, dan saudara menjadi lemah, saudara perlu meminta supaya nama Yesus itu menguatkan hati saudara. Dan sebab itulah fakta yang telah dialami rasul-rasul, dan kita semua bisa mengalami yang sama. Kekuatan dalam penderitaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, Rasul Paulus sendiri pada akhirnya dia juga ditangkap di Yerusalem, dipukuli, disiksa. Tetapi Rasul Paulus sama sekali tidak undur. Bahkan sebelum itu terjadi, kisah Rasul 21 ayat 13, satu kali Rasul Paulus itu sudah diberitahu bahwa dia akan mengalami aniaya dan penderitaan. Dan saudara-saudara Kristen yang lain yang tahu bahwa itu akan menimpanya, mereka menangis. Rasul Paulus tidak mengiyakan tangisan mereka dan kemudian menghindari penderitaan di Yerusalem. Tapi dia berkata begini, tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Haleluya. Saudaraku, lihat hatinya Rasul Paulus. Aku bukan hanya rela diikat, mati pun kalau untuk nama Yesus, aku sudah siap. Wow, saudara, kekuatan dari mana itu? Kekuatan dari mana? Kok bisa orang rela menderita dan berani begitu? Karena nama Yesus yang menyertai. Sebenarnya semua kita bisa menjadi orang-orang yang dahsyat, yang kuat dalam hidup ini, kalau nama Yesus itu sungguh-sungguh hadir dan memenuhi kita.
Saudaraku, mari kita bersyukur hari ini. Kita punya Tuhan Yesus Kristus. Coba saudara bayangkan orang-orang lain yang tidak punya Tuhan Yesus Kristus. Mati-matian mengerjakan agamanya. Habis-habisan mencoba beramal membayar dosa. Memang amal itu baik. Memang ibadah itu baik. Tapi bagaimana kalau belum pernah ada pendamaian? Bagaimana kalau orang itu belum pernah diampuni dosanya? Karena harga dosa tidak terbayar. Bukankah dosa masih bertumpuk-tumpuk? Kalau dosa bercampur dengan amal, maka amalnya tidak suci lagi dan tidak layak di hadapan Allah. Tidak berguna sama sekali. Bersyukurlah kita. Kita bahkan tidak lebih baik dari orang lain. Kadang-kadang kita malu karena kelakuan kita, perkataan kita juga tetap banyak berdosa. Tapi kita punya nama Yesus, di mana ada pengampunan dosa, di mana ada belas kasihan Tuhan. Wah, luar biasa. Kita punya tantangan. Orang yang tidak kenal Yesus banyak tantangan dan pergumulan. Tapi nama Yesus mengerjakan mujizat. Banyak kita mengatakan, kalau saya hitung gaji saya sebulan dengan kebutuhan, gak ada matematikanya. Tapi nyatanya Tuhan rawat kita, Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupi hidup kita. Itu karena nama Yesus mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Dan yang terakhir, juga diberi kekuatan dalam menghadapi penderitaan kita. Jadi bukankah nama Yesus nama yang dahsyat? Saudara, apakah saudara sungguh-sungguh menerima nama Yesus? Jangan saudara ragu dengan nama Yesus. Jangan saudara sampai tidak sungguh-sungguh mengimani nama Yesus. Jangan saudara berpikir bahwa ada jalan lain, nama lain yang orang bisa selamat di dunia ini selain Tuhan Yesus. Tidak ada, saudara-saudara. Hanya nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat nama Tuhan Yesus Kristus. Nama yang turun dari sorga buat kami. Nama yang menyelamatkan. Nama yang mengerjakan mujizat. Nama yang memberi kekuatan untuk kami menang dalam penderitaan. Bahkan bermegah karena nama Tuhan. Tuhan, kami tahu dalam hidup kami ada banyak tantangan. Tetapi kehadiran-Mu dalam hidup kami lebih dari semua itu. Kami memuliakan nama Tuhan Yesus saat ini. Kami mensyukuri nama Yesus. Kami sungguh-sungguh berpegang kepada nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus, hidup kami sudah diselamatkan. Hidup kami sudah diberkati. Hidup kami sudah diberi kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu, kami berdoa. Haleluya. Amin dalam hidup kita. Nah saudara sekalian, saat ini juga saya mau ingatkan kita, apapun persoalan yang kita hadapi, betapapun beratnya beban kita, pegang nama Tuhan Yesus Kristus. Nama itu yang menyelamatkan, nama itu yang menyembuhkan, nama itu yang membebaskan, nama itu yang memberi kekuatan. Kita masuk dalam perjamuan kudus kita. Mari kita siapkan hati kita, saudaraku, menyatu dengan Tuhan Yesus, supaya hidup kita penuh dengan kemenangan dan kemerdekaan. Saudaraku semua, apabila sudah siap, kita akan mendoakan roti dan anggur. Dan yang pertama kita akan bersama-sama berdoa mengangkat roti yang kita imani sebagai tubuh Yesus. Dan kita berdoa, nanti saudara mengikuti saya berdoa. Kita percaya ada berkat yang besar dalam perjamuan kudus. Apabila sudah siap, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita doa sama-sama, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya dan menerima roti ini sebagai tubuh-Mu yang disalibkan buat kami, yang mengangkat kami menjadi anak Allah, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Hidup kami diberkati di bumi ini. Kami dijaga malaikat, dijauhkan dari celaka, mara bahaya, dimanapun kami berada. Kami dibebaskan, disembuhkan dari segala penyakit yang menyerang kami. Sebab oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami percaya segala ikatan penderitaan, kesengsaraan, semua dihancurkan dalam hidup kami. Kami dibebaskan, kami diberkati
dengan berkat yang baru yang dari Tuhan. Keberhasilan, kemenangan, kelimpahan kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Sebab kami percaya, kami mengakui setiap roti ini adalah tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Yesus yang berkuasa. Percayalah saudara-saudara, bahwa saudara dan saya dalam berkat dan lindungan Tuhan. Mujizat, kuasa Allah, semua kemurahannya akan turun dalam hidup kita dan memenuhi kita. Amin saudara. Sekarang mari kita angkat anggur. Kita berdoa kembali. Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami juga percaya dan menerima anggur ini sebagai darah-Mu, darah perjanjian yang baru dan kekal buat kami semua, untuk menghapus dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami, untuk mengubahkan kami menjadi serupa dengan Kristus. Darah Yesus, pagar perlindungan bagi kami semua. Semua rencana jahat, serangan kuasa gelap terhadap kami digagalkan, dibatalkan, dihancurkan kuasanya dari hidup kami. Kami dibebaskan dan diberkati. Kami terima anggur ini sebagai darah Yesus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus yang haleluya. Amin. Saudara-saudara, betapa bersyukur kita karena kita boleh hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Percaya bahwa sepanjang minggu ke depan kita juga akan tetap terpelihara dan penuh dengan pertolongan Tuhan. Saudaraku, sekarang kita mau memberikan persembahan, dan mari kita akan juga sungguh-sungguh mendoakan persembahan yang kita beri. Tuhan mengajari kita jangan pergi ke hadapanku dengan tangan hampa. Dan persembahan yang kita beri itu adalah batu uji hati dan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan bukti kita tidak cinta uang tetapi cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan bahkan dalam keadaan kekurangan dia akan tetap punya semangat memberi dan menabur. Tapi orang yang cinta uang, banyak uang pun dia akan sembunyikan. Saudara, hidup ini sementara di bumi. Kita perlu uang, tapi uang bukan segala-galanya. Setelah selesai di dunia ini, maka kita pulang ke kerajaan. Di sana kita istirahat dan tidak ada kekurangan lagi. Dalam hidup ini, hidup yang singkat, mari kita gunakan supaya kita hidupnya jadi berkat. Amin saudara, jadi berkat berbuah. Dan memberi persembahan salah satu daripada ciri kita berbuah di hadapan Tuhan, bukan? Sebab uang itu ada banyak yang dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, percayalah apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kita doakan dulu dengan sungguh-sungguh persembahan kita. Nanti saudara bisa kirimkan kepada bendahara gereja atau saudara bisa transfer ya, supaya itu menjadi perbendaharaan di pekerjaan Tuhan gereja kita. Kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami sudah diberkati dan kami juga akan memberkati dengan sebagian keuangan yang Tuhan sudah berikan. Tuhan, ini juga menjadi sebuah batu ujian iman supaya kami tetap bisa membuktikan kami diberkati tapi juga melepas berkat. Kami dipelihara Tuhan tapi kami juga memeliharakan pekerjaan Tuhan. Dan ini menjadi keadilan yang Tuhan atur secara luar biasa. Sekarang hamba-Mu ini berdoa ya Tuhan, kuduskan persembahan seluruh umat-Mu, kuduskan persembahan kami semua. Jadikan ini benih yang ditabur di dalam ladang Tuhan. Dan Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kami sehingga semua kami tidak ada kekurangan, tapi berkecukupan bahkan berkelebihan dalam berbagai-bagai kebajikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita dalam ibadah ini. Kita percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan dengan cara kita setia beribadah, kita juga membuktikan kita mengutamakan dan mengasihi Tuhan juga.
Saudaraku, kita akan akhiri dalam doa berkat. Mari semua berdiri sama-sama. Arahkan hati sekali lagi pada Tuhan. Saudara terima doa berkat. Bapa di surga, hamba mengucapkan doa berkat, tapi Engkau memberkati semua kami. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus yang menyertai saudara sampai selama-lamanya terjadi dalam hidupmu. Engkau diberkati berlimpah-limpah, diperluas daerahmu, dibuat berhasil apa yang kau kerjakan, dijauhkan darimu malapetaka, supaya kesakitan jangan menimpa engkau. Dan Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita naik ke surga dalam keadaan penuh iman, tanpa cacat celah, dalam sukacita yang tiada taranya. Dalam nama Yesus, semua kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita berdoa.